Selamat pagi seluruh sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh pimpin puji-pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan
selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, bahwa biarlah Engkau tambahkan iman percaya kami bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami, agar kami lebih percaya bahwa Yesus bangkit, Dia mati di kayu salib dan menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan dengar renungan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini dengan tema di mana ada Kristus, di situ ada gerejanya. Kalau kita membaca 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus tidak mau terpengaruh dengan keadaan Korintus saat itu. Dan dia hanya percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu. Tentu ada latar belakangnya, saudara. Kalau kita melihat keadaan zaman modern saat ini yang semakin canggih, dan pengaruh dunia yang semakin jahat dan egosentris membuat iman percaya kita semakin terkikis dan semakin tawar. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang sangat melencengkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saat itu ketika di jemaat Korintus, Rasul Paulus melihat ada dua pandangan yang menganggap bahwa salib itu adalah suatu kebodohan. Luar biasa waktu zaman saat itu. Oleh karena itu dia katakan pandangan pertama, pandangan orang Yunani yang sangat mengutamakan pengetahuan dan filsafat, dan mereka tidak percaya Yesus disalib dan bangkit karena mereka merasa pintar, merasa hebat. Dia tidak percaya Yesus disalib dan bangkit. Bahkan yang kedua adalah pandangan Yahudi yang mengutamakan kuasa Tuhan. Dia tidak percaya Yesus dianggap Mesias itu mati disalib. Padahal mereka yakin Yesus itu Mesias kuat katanya, dan tangguh dan perkasa, tidak mungkin disalib. Dua pandangan ini terus berkembang, saudara. Maka Rasul Paulus dia menasihatkan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus, bahkan kepada kita semua pada pagi hari ini, bahwa setiap anak-anak Tuhan harus percaya kepada Injil yang kokoh, Injil yang memberkati saudara dan saya. Ada beberapa nasihat yang dia sampaikan kepada sidang jemaat Korintus, bahkan kepada kita semua. Yang pertama, Rasul Paulus katakan, mengingatkan bahwa pemberitaan salib Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus adalah pusat pemberitaan Injil. Harus menjadi sentris bahwa Yesus disalib, Yesus mati, dan Dia bangkit menyelamatkan saudara dan saya. Dalam Galatia 3 ayat 5 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat dan atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Galati mengatakan, apakah engkau percaya akan pemberitaan Injil? 1 Tesalonika 3 ayat 2 katakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk apa? Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Oleh karena itu firman Allah katakan yang kedua, Rasul Paulus katakan, semua orang dapat mengenal Allah hanya melalui pemberitaan Injil. Oleh karena itu saudara diminta untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah para Rasul 15 ayat 17 katakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku
Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Oleh karena firman yang saudara beritakan, mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Dalam Kolose 1 ayat 6 dikatakan, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Amin. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Haleluya. Nasihat yang ketiga dikatakan, melalui berita Injil, kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang mampu mengalahkan dosa dan maut. Kita harus percaya. Maka Roma 1 ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Kita harus yakin Injil itu adalah kekuatan saudara dan saya. Maka dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan yang mampu mengalahkan dosa dan maut. Bahkan dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi pemberitaan Injil, dan Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus percaya bahwa Injil itu yang kokoh, keyakinan yang kokoh, yang memampukan mengalahkan dosa dan maut. Bahkan menambah iman percaya saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, Dia bangkit dan menyelamatkan hidup saudara. Saya bersyukur pada pagi hari ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, yang lain Dia tidak tahu. Oleh karena itu dalam pembacaan firman yang pertama, saat itu dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dia percaya Yesus disalibkan, Dia bangkit menyelamatkan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, tapi saya percaya Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami sangat bersyukur. Kita berdoa, segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur pada pagi hari kembali mendengarkan firman-Mu. Iman kami kepada Allah kami, Yesus Kristus, mati di kayu salib, bangkit bahkan menyelamatkan hidup kami. Bahwa firman Allah adalah Injil yang kokoh, yang mampu mengalahkan dunia dan dosa-dosa manusia. Terima kasih atas firman-Mu, menjadi berkat buat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.